Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harswana dengan NIM 50500 Prodi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul komunikasi antar pribadi. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas dalam materi presentasi kali ini, yakni yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi antar pribadi? Kemudian yang kedua, teori-teori komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, bagaimana proses komunikasi antar pribadi. Yang keempat, jenis-jenis dari komunikasi antar pribadi. Dan yang kelima, tujuan dari komunikasi antar pribadi. Ya, baik, kita lanjut pada slide selanjutnya, yakni apa sih itu komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi atau biasa disebut dengan komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Nah, dalam komunikasi interpersonal itu sendiri, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Misalnya, masing-masing pihak akan membicarakan latar belakang dan pengalaman masing-masing dalam sebuah percakapan. Baik, kita lanjut pada pengertian komunikasi antar pribadi menurut para ahli. Nah, ahli yang pertama itu Little John. Dia memberikan sebuah pengertian terkait dengan komunikasi antar pribadi ini. Dia memberikan pengertian bahwasanya komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar individu-individu. Ini membahas tentang bagaimana suatu hubungan dimulai, bagaimana mempertahankan suatu hubungan, dan keretakan suatu hubungan. Kemudian ahli yang kedua yaitu menurut Agus M. Harjana. Komunikasi antar pribadi adalah interaksi tatap muka antara dua atau beberapa orang, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan dapat menanggapi secara langsung. Kemudian komunikasi menurut Arni Muhammad mendefinisikan komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi seseorang dengan orang lain yang dapat langsung diketahui balikannya. Selanjutnya menurut Wirianto, komunikasi antar pribadi itu adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Kemudian menurut Joseph De Vito, ia mendefinisikan komunikasi antar pribadi merupakan penyampaian pesan secara verbal maupun nonverbal antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Kemudian kita lanjut dengan pembahasan teori-teori komunikasi antar pribadi. Nah, teori yang pertama itu adalah teori relationship. Dalam hubungannya dengan relationship yang terjadi antar manusia dalam berkomunikasi itu didasari pada keadaan psikologis yang dimiliki. Baik, teori yang kedua adalah teori presentasi diri. Nah, teori ini dikemukakan oleh Erving Goffman, yang dimana ia mengungkapkan bahwasanya teori ini merupakan teori atau usaha seseorang untuk mempresentasikan diri sebaik-baiknya di atas panggung sesuai dengan perannya dalam situasi yang diwakilkan oleh peran itu. Nah, contohnya pada sebuah acara seminar terdapat narasumber yang pasti akan mempresentasikan dirinya sebaik-baiknya agar dikenal oleh para audiens. Teori yang ketiga yaitu teori kebutuhan antar pribadi. Teori ini dikemukakan oleh William Scott yang berasumsi bahwa manusia membutuhkan manusia meskipun kadang-kadang ia sendiri mampu memenuhi apa yang ia butuhkan. Nah,
Ini terlihat jelas bahwasanya manusia itu merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari pasti saling berinteraksi satu sama lainnya. Kemudian teori pengertian dan pengungkapan diri. Dasar-dasar teori ini dipengaruhi oleh kaum humanistik yang menekankan pada pengembangan petunjuk dalam memperbaharui komunikasi dengan meningkatkan pengungkapan diri dan pengertian antar pribadi. Baik, selanjutnya adalah teori rangsang balas. Teori ini dapat digunakan untuk menerangkan berbagai gejala tingkah laku sosial. Nah, sikap adalah kecenderungan atau kesedihan seseorang untuk bertingkah laku tertentu jika ia menghadapi suatu rangsangan tertentu. Kemudian teori yang terakhir adalah teori persepsi antar pribadi. Teori ini dikemukakan oleh Fritz Heider yang berasumsi bahwa teori antar pribadi mengacu pada psikologi naif. Maka, orang yang mempunyai kesadaran akan lingkungan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya, orang memperoleh kesadaran melalui persepsi dan proses-proses lain yang dimilikinya. Baik, pembahasan selanjutnya yakni proses komunikasi antar pribadi. Nah, di dalam proses interaksi dengan orang lain, maka yang pertama yaitu kontak. Kontak ini merupakan awal sosialisasi yang dimulai dari saling melemparkan kesan pertama yang baik kepada orang lain. Kesan yang baik dapat dilakukan melalui bahasa tubuh dan bahasa yang baik. Nah, ini yang kemudian dinilai oleh lawan bicara atau orang lain ketika bertemu dengan kita adalah bahasa tubuh dan bahasa yang digunakan. Kedua adalah perkenalan. Nah, kesan yang baik mampu untuk mendorong orang lain membuka diri untuk saling mengenalkan diri. Nah, di dalam sebuah proses komunikasi, ketika seseorang memberikan kesan yang baik, baik itu bahasa tubuhnya maupun bahasa yang digunakan terlihat baik, maka seseorang akan terdorong untuk saling berkenalan satu sama lainnya. Yang ketiga yaitu pertemanan. Pertemanan yang baik adalah pertemanan yang terjalin dalam kurun waktu tertentu dan mampu mengenal lebih intim antar pelaku di dalamnya. Nah, di dalam sebuah proses komunikasi antar pribadi, ketika seseorang telah berkenalan atau saling mengenal satu sama lainnya, maka ia akan menuju pada proses selanjutnya yaitu berteman. Nah, ketika seseorang memberikan kesan yang baik, kesan yang positif, maka tidak menutup kemungkinan seseorang tersebut akan menjalin sebuah hubungan pertemanan. Yang keempat adalah deadline. Deadline ini merupakan tantangan yang sering muncul dalam sebuah hubungan, biasa disebut konflik. Konflik ini bisa terjadi dikarenakan antar pelaku yang saling mempertahankan ego atau kesalahpahaman. Nah, ketika seseorang sudah melakukan atau sudah terjalin hubungan persahabatan atau pertemanan, maka biasanya itu terjadi konflik atau sebuah masalah dalam hubungannya. Nah, inilah yang disebut dengan deadline. Kemudian yang kelima ada perpecahan. Konflik yang memuncak dan tidak bisa diselesaikan dengan baik akan memasuki proses perpecahan. Perilaku yang ada dalam sebuah hubungan akan memilih berpisah atau tidak kembali lagi menjalin komunikasi. Jenis komunikasi yang pertama yaitu lisan atau verbal. Nah, setiap kali Anda berbicara atau bahkan membuat suara yang dapat didengar, itu artinya Anda sedang menciptakan komunikasi verbal. Contohnya saya sekarang sedang berbicara dan dapat didengarkan, itu artinya saya sedang melakukan komunikasi jenis lisan atau verbal. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan. Mendengar adalah
respon otomatis yang merupakan hasil dari bekerjanya telinga mendengarkan membutuhkan lebih banyak usaha. Ini memiliki tujuan dan membutuhkan konsentrasi untuk memahami apa yang disampaikan. Jadi, mendengarkan itu juga termasuk jenis komunikasi antar pribadi. Ketika lawan bicara sedang melakukan komunikasi, sedang berbicara dengan kita, maka kita harus mendengarkan dengan baik, menyimak dengan seksama apa yang ia bicarakan. Jenis komunikasi selanjutnya adalah jenis komunikasi tertulis. Nah, saat Anda menyampaikan pesan melalui simbol tertulis, berarti Anda sedang melatih komunikasi tertulis. Misalkan dari email dan pesan teks yang lebih formal. Kemudian komunikasi tertulis itu merupakan landasan sebagian besar berbagai informasi dalam bisnis. Contohnya, ketika Anda melakukan sebuah komunikasi lewat medsos seperti WA, Instagram, Facebook Messenger, berarti Anda sedang melakukan komunikasi secara tertulis. Jenis komunikasi yang terakhir adalah komunikasi nonverbal. Menyampaikan makna tanpa menggunakan kata-kata baik tertulis atau lisan adalah inti dari komunikasi nonverbal. Hal ini dapat dicapai melalui segala hal mulai dari ekspresi wajah hingga gerakan tertentu, bahasa tubuh dan postur tubuh. Nah, di dalam komunikasi nonverbal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bisa berbicara, seperti tunawicara. Ia akan memberikan suatu isyarat-isyarat tertentu ketika ingin berinteraksi dengan orang lain. Baik, yang terakhir saya akan membahas terkait dengan tujuan dari komunikasi antar pribadi. Nah, yang pertama yaitu mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Ketika seseorang melakukan komunikasi dengan orang yang memiliki latar belakang yang baik, maka sikap dan perilakunya juga akan baik. Kemudian yang kedua adalah membantu orang lain. Ketika kita melakukan komunikasi, maka kita bisa meminta bantuan dengan orang lain. Kemudian bertukar pikiran, melakukan diskusi, memecahkan masalah, menyampaikan informasi, membina hubungan yang baik, saling mempengaruhi dan bermain, mengenal diri sendiri dan orang lain, berbagi pengalaman, menumbuhkan motivasi serta melakukan kerjasama. Jadi itulah beberapa tujuan dari komunikasi antar pribadi. Baik, itulah tadi video presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa di like serta di share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.